Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'rifatullah artinya mengenal Allah Azza wa Jalla. Jadi sebelum kita mengenal Tuhan, kenalilah diri kita sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya, barang siapa mengenal akan dirinya, niscaya mengenal akan Tuhannya. Perjalanan ini dimulai dari dalam diri kita sendiri. Perjalanan itu dimulai dari dalam terus ke dalam, akhirnya serta alam dengan keindahannya dan keganjilannya hanyalah sebagai saksi pencari diri. Sebelum kita mengenal Tuhan, maka kenalilah diri. Sebelum kita mengenal diri, lebih dahulu kenalilah Adam lebih dahulu. Dan sebelum kenal kepada Adam, kenalilah Muhammad lebih dahulu. Demikianlah orang yang hendak mengenal diri dan mengenal akan Tuhan Allah Azza wa Jalla. Baiklah, kita coba mulai dengan ayat yang berbunyi, Innallaha khalaqa qablal asya'i nuri nabiyyika. Bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan dahulu daripada segala asya itu ialah nur nabimu. Diriwayatkan oleh Jabir, beliau pernah juga bertanya kepada Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dijawab oleh Nabi, awwalu ma khalaqallahu ta'ala nuri nabiyyika ya Jabir. Mula-mula dijadikan Allah Ta'ala daripada segala asya itu ialah nur nabimu ya Jabir. Maka nyatalah roh Nabi itu dijadikan dahulu daripada segala asya itu, dan lagi dijadikan ia daripada zatnya jua. Tetapi sebelum Tuhan menjadikan Nur Muhammad, Tuhan telah mengatakan dalam kitabnya Al-Quranul Karim yang berbunyi, pertama aku jadikan ilmu sebelum ku jadikan Nur Muhammad. Ilmu itu adalah sir, rahasia Allah. Jadi ilmu adalah rahasia Allah, yang kemudian dengan ilmu itu Allah jadikan Nur Muhammad. Maka nyatalah pada kita bahwa Nur Muhammad, walaupun ada beberapa perbedaan bahwa Allah katanya langsung menjadikan Nur Muhammad, sebenarnya ada ilmu di dalamnya yang tersembunyi, yang rahasia. Dan itu tidak salah juga orang menyebut bahwa Allah mencipta Nur Muhammad kemudian ilmu. Karena ilmu setelah Nur Muhammad, ilmu di dalam manusia. Kalau ilmu di dalam Allah adalah rahasia Allah. Itu maka nyatalah pada kita bahwa Nur Muhammad itu daripada ilmunya Allah dan daripada kuasa dan kehendak Allah, kudrat dan iradatnya Allah juga. Seperti kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, innallaha khalaqar ruhun nabi Muhammadin min zatihi wa khalaqar ruhul alimu min nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ruh Nabi itu daripada zatnya jua dan daripada ilmunya jua, dan serta kudrat dan iradatnya, dan menjadikan ruh sekalian alam ini daripada Nur Muhammad. Maka nyatalah kepada kita bahwa ruh sekalian alam ini daripada Nur Muhammad jua. Dan segala batang tubuh kita ini nyata daripada Adam, tetapi Nabi Adam itu dijadikan daripada tanah seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, khalaqal insana min tin. Aku jadikan insan Adam itu daripada tanah. Setelah kita tahu Nabi Adam dijadikan dari tanah, kita harus tahu juga tanah itu dari mana. Tanah itu terjadi daripada air, dan air itu terjadi daripada angin. Angin itu terjadi daripada api. Api pun terjadi daripada Nur Muhammad. Jadi nyatalah bahwa Adam adalah terjadi daripada Nur Muhammad juga.
Jadi kita tahu bahwa roh dan batang tubuh kita terjadi daripada Nur Muhammad. Wajarlah kita ini bernama Muhammad, dan nyatalah bahwa kalau roh kita dan batang tubuh kita ini daripada Nur Muhammad juga. Laki-laki perempuan bernama Muhammad, itu rahasianya. Kita ini tiada lain dari dan bukan hakikatnya adalah Nur Muhammad. Kalau telah jelas dalam hati marifatkan hakikat Nur Muhammad itu, maka hendaklah engkau kita mesrakan pada roh dan kepada batang tubuh dan pada seluruh kainatnya. Kalau sudah benar-benar mesra, insya Allah kita akan melihat keelokan zat wajib wujud, rasa dari rasa kita, zat wajib wujud. Dan Syekh Abdul Rauf berkata, yang sebenar-benarnya diri itu ialah nyawa. Yang sebenar-benarnya nyawa itu ialah Nurul Muhammad. Dan yang sebenar-benar Nur Muhammad itu ialah sifat. Yang sebenar-benarnya sifat itu ialah zat. Tapi di sini bukan zat hayun, tapi zat hayat. Dan lagi kata Arif Billah, bermula yang sebenar-benarnya diri itu ialah roh. Tatkala ia nasab sekalian tubuh, nyawa namanya. Tatkala keluar masuk, napas namanya. Tatkala ia berkehendak, hati namanya. Tatkala ia ingin akan sesuatu, maka nafsu namanya. Tatkala ia memilih akan sesuatu, ikhtiar namanya. Tatkala ia dapat memperbuat akan sesuatu, maka akal namanya. Tatkala ia yakin akan sesuatu, maka iman namanya. Jadi pohon akal itu ialah ilmu. Ini yang disebut sebenar-benar diri. Tapi janganlah terhenti pada itu saja, pada roh itu saja. Teruskanlah pada yang hak, kepada Allah Ta'ala. Kalau berhenti pada roh, belum lagi, masih kita teruskan lagi, lanjutkan lagi. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ana minurillahi wal alimu min nur. Artinya, daripada cahaya Allah dan sekalian ilmu daripada cahayaku. Tapi nur di sini bukanlah menurut pahaman umum yang berlaku. Ia bukan zat, bukan benda, bukan materi, tapi di atas segala-galanya. Insya Allah kita akan bertemu juga dengan nur. Gilang gemilang, cemerlang. Sekarang kita teruskan pada firman Allah, khalaqtuka lizilli wa khalaqtul liajli wa khalaqtul asni liajlika. Artinya, aku jadikan engkau karenaku ya Muhammad, dan aku jadikan sekalian alam itu karenamu ya Muhammad. Jadi dengan adanya ini tadi, maka nyatalah kepada kita bahwa Nur Muhammad itu jadi daripada Nur Allah juga, atau yang lazim disebut dengan Nur Zat atau Nur Ilahi Rabbi. Maka kalau demikian adanya, wajarlah kita ini dengan zat Allah Ta'ala. Sebab zat itulah bermula sebagai wujud. Tidak ada yang wujud, hanya Allah dan perbuatan Allah. Nyata satu. Tiada yang bergerak kecuali Allah. Tiada yang berkehendak kecuali Allah. Tiada yang melihat kecuali Allah. Tiada yang mendengar kecuali Allah. Tiada yang berkata-kata kecuali Allah. Tiada yang hidup, hanya Allah. Nyatalah wujud Allah Ta'ala. Nyata pada kita. Bertajalli pada kita. Ada lagi sebuah hadis qudsi berbunyi, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Artinya, insan itu rahasiaku dan aku pun rahasianya. Kemudian firman Allah berbunyi, al-insanu sirri wa ana sirruhu wasifatin la ghairih. Artinya, insan itu rahasiaku. Rahasiaku itu sifatku, dan sifat itu tiada lain daripada aku juga. Jadi sebenar-benarnya insan itu manusia. Sebenar-benar manusia itu adalah Allah, apal Allah. Yang sebenar-benar apal Allah itu ialah sifat Allah. Yang sebenar-benar sifat Allah itu ialah zat Allah. Karena zat dan sifat itu tiada menerima tunggal. Zat sifat itu tiada sekutu dan tidak pula bercerai. Barang siapa menyekutukan zat dan sifat atau menceraikannya, maka disebut hukumnya syirik khafi.